What's good Sobat Prospero? Pada lagi boring nih main game konsol? Atau lagi pada jalan-jalan dan bingung buat ngisi waktu di saat senggang? Nih gue kasih tahu, sekarang lo bisa main game cukup butuh smartphone doang. Tapi ini smartphone-nya khusus ya, yang iOS atau device merek Apple. Bisa di iPhone, iPad, ataupun perangkat Mac. Main game-game biasa yang tersedia di App Store bang? Bukan, ini ada platformnya khusus, namanya Apple Arcade. Jadi sekarang platform game pun ikut-ikutan bikin program berlangganan atau subscription gitu. Mirip-mirip platform film kayak Netflix, HBO Go, dan lainnya. Apple juga gue lihat cukup mengembangkan lini bisnisnya di bidang jasa atau services. Kayaknya memang model bisnis seperti ini lebih menguntungkan, atau bisa lebih menguntungkan dibanding berjualan per satu game di App Store-nya langsung. Jadi, Apple mengumpulkan pembuat game atau developer game di seluruh dunia dan memasukkan produk game-gamenya di dalam satu platform yang disebut Apple Arcade. Untuk dapat memainkan game-game di Apple Arcade tersebut, pengguna atau users harus membayar biaya bulanan. Jadi bayarnya sekali sebulan. Tapi ini kita sudah bisa memainkan cukup banyak game di perangkat Apple kita. Untuk biaya berlangganannya pada saat video ini dibuat yaitu sebesar Rp99.000 per bulan. Dan free untuk 1 bulan pertama. Jadi sekitar Rp50.000 lah per bulannya. Tapi harga ini masih bisa berubah seiring perkembangan situasi dan kondisi ya. Jadi bisa saja nanti di masa depan biayanya akan lebih murah atau disertai diskon-diskon khusus untuk pengguna baru. Untuk cara membayarnya bisa menggunakan Dana. Jadi kita harus punya dulu Apple ID dan Apple ID-nya yang Indonesia. Jadi Apple ID Indonesia ini sudah terintegrasi dengan Dana. Mantap kan? Nah, isi gamenya apa aja nih? Ini yang paling penting. Percuma kalau biaya berlangganan murah tapi gamenya bapuk. Di sini tersedia lebih dari 200 game. Terdiri dari berbagai genre seperti sport, strategi, action, racing, role-playing, casual games, dan lainnya. Jenis-jenis gamenya pun dibuat eksklusif dengan kualitas grafis yang sangat bagus. Nah, di sini gue akan memainkan contoh 4 game, biar teman-teman ada referensi ketika ingin berlangganan untuk Apple Arcade ini. Yang pertama kita coba Fruit Ninja Classic Plus. Ada plusnya, jadi mesti ada konten baru dong. Yes, ada Cosmic Event dan Comet Chaser Event seperti teman-teman lihat di sini. Game Fruit Ninja ini pasti teman-teman udah pada tahu sebelumnya. Karena game ini sudah cukup lama, tapi masih terus dimainkan sampai dengan sekarang. Karena game ini tidak membosankan dan sangat mudah untuk dimainkan. Yang kedua ada game Sonic Dream Team. Teman-teman pasti udah pada tahu game Sonic the Hedgehog. Game legend keluaran Sega yang sudah dari zaman konsol Sega Mega Drive itu sudah eksis. Tokoh Sonic ini memang cukup menarik ya, dan menjadi andalan dari developer Sega. Untuk itulah dibuat game Sonic Dream Team di versi Apple Arcade ini. Yang barunya di sini ada zona baru yaitu Sweet Dream, level baru, misi-misi baru, dan juga musik tracksnya yang baru dan lumayan oke. Karakternya ada 6 dengan keunikan dan kemampuan berlari memanjat yang berbeda-beda. Game ini butuh perangkat iPhone minimal di iOS 13 dan butuh storage data cukup gede nih di 1,7 GB. Lanjut ke game yang ketiga. Sekarang kita cobain game sports dulu nih. NBA 2K24 Arcade Edition. Ini salah satu game favorit gue juga. Game ini udah terkenal dari dulu termasuk game yang grafisnya cukup tinggi, high graphic, sehingga perangkat Apple kita juga mesti yang mumpuni. Gue sarankan untuk mainkan game ini, kita minimal tuh pakai iPhone X. Kalau bisa iPhone 11 dan di atasnya. iPhone SE Gen 2 juga bisa. Developer Take-Two Interactive yang membuat series NBA 2K untuk di konsol PlayStation 5 dan Xbox memutuskan untuk membuat juga seri mobilenya khusus di Apple Arcade melalui NBA 2K24 ini. Fitur barunya selain update roster pemain-pemain terbaru, salah satunya juga bisa membuka 8 tambahan pemain baru yang termasuk kategori greatest of all time. Di antaranya Shaquille O'Neal, Joel Embiid,
Michael Jordan, Penny Hardaway, dan lainnya. Nah, ini kapasitas storage lo juga mesti gede, karena game ini besarnya 11,9 GB. Setelah gue mainkan, by the way, gue ini pakai iPhone 11 Pro dengan chip A13 Bionic. Gue lihat untuk gerakannya sih cukup smooth ya, lumayan lancar. Walau komentatornya kadang suka ngilang. Nggak tahu kenapa, apa pengaruh RAM iPhone 11 Pro yang cuma sebesar 4 GB. Untuk grafisnya juga gue bilang nggak jeri-jeri amat ya di iPhone 11 Pro ini. Tapi secara keseluruhan cukup nyaman untuk dimainkan. Lalu di game terakhir kita coba game yang namanya Subway Surfer Tag. Jadi pasti semua udah pada tahu kan game Subway Surfer, game yang memang terkenal sebagai game mobile baik di Android maupun iOS. Termasuk game casual yang simple, easy to play. Dan sekarang yang versi Apple Arcade ini, template-nya berubah jadi landscape. Kita berselancar ke sana kemari sambil nembak-nembakin musuh. Kualitas grafisnya lebih oke dari Subway Surfer yang biasa. Ini lebih kayak ke genre adventure gitu jadinya. Kita mengalahkan penjaga dan robot-robotnya di arena untuk mendapatkan hadiah berupa karakter dan outfit atau kostum yang bermacam-macam. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, masih ada beberapa game lagi yang Sobat Prospero bisa coba selain keempat game di atas. Di antaranya ada Lego Star Wars Battle, Teenage Mutant Ninja Turtle Splintered Fate, dan Heroes. Semuanya seru-seru, keren-keren, grafiknya juga bagus, dan yang paling penting fun to play. Dan masih banyak lagi game-game keren yang tersedia. Sobat bisa lihat aja langsung di platform Apple Arcade ini atau di websitenya Apple. Jadi kesimpulannya guys, menurutku untuk biaya 99.000 per bulan masih termasuk mahal untuk biaya langganan Apple Arcade ini. Kalau saja biayanya bisa di kisaran 40.000 sampai 60.000 per bulan, gue bakal rekomenin banget untuk sobat biar langganan Apple Arcade ini. Tapi ingat, kembali lagi kalau ada promo, sikat aja. Untuk kualitas game-gamenya sudah cukup oke, tapi masih tetap perlu ditingkatkan dan diperbanyak. Terutama untuk game-game eksklusif dan game-game legend. Harus bisa dibikin ya kayak special edition gitulah, eksklusif hanya tersedia di Apple Arcade. Bisa kerjasama dengan developer konsol juga. Ya mudah-mudahan koleksi game di Apple Arcade ini terus bertambah ya. Apple sendiri meluncing Apple Arcade ini sejak tahun 2019. Dan perkiraan pada tahun 2024, pendapatan berlangganan dari Apple Arcade ini mencapai $4,6 miliar. Wow.